Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini masih online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Di dalam
sendiri Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami nanti pulang dia membawa sukacita yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan pujian yang selanjutnya, itu Sungguh Ku Bangga Bapa. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Tetapi tidak harus khawatir yang berlebihan. Kita mempunyai satu harapan di dalam Tuhan. Kita akan tetap berharap dan gandul dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mau Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita akan naikkan pujian ini. Gandul Gusti. See
dalam hatiku saya seneng saben dina kula namung derek Gusti. Asal kita tetap percaya dan kita tidak, di sini juga dikatakan ora bakal ciloko. Aduh, kita bangga sekali punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memperhatikan kehidupan kita, maka kita tidak akan perlu khawatir lagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Inilah kami Tuhan, inilah puji-pujian kami yang telah kami naikkan kepada Engkau. Kiranya pujian kami yang sangat-sangat jauh sempurna ini, Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan bertahta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kuduskan hati kami, layakkan kami untuk menerima taburan firman-Mu dan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengurapi lidah mulut hamba-Mu dengan otoritas yang daripada surga. Terima kasih Tuhan,
Kami beralaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang tidak berubah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Pada saat pagi hari ini, puji Tuhan, kita boleh dipertemukan lagi di dalam kasih Tuhan untuk bersama-sama kita kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah menaikkan puji-pujian, baiklah kita akan fokus pada pagi hari ini untuk firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap tanah hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana kuasa Tuhan dicurahkan, dinyatakan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sedemikian kita harus beribadah di rumah, tapi baiklah Bapak Ibu juga bisa mengambil waktu, kesempatan untuk berdoa, untuk meminta kuasa Allah itu, curahan Roh Kudus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan dari Allah itu, kita akan menjadi lemah. Kita bisa kalah menghadapi peperangan-peperangan yang ada. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara dan saya akan dituntun, dipimpin, dan dibawa kepada satu kemenangan yang heran. Nah, pagi hari ini firman Tuhan buat kita semua. Baik, kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ya, terima kasih. Ini satu peristiwa di dalam perjalanan pelayanan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan merasa lapar, dan di situ Tuhan melihat ada satu pohon ara ya. Saya bacakan, keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Artinya Tuhan mengharapkan pohon ara ini ketika didekati ada buahnya, ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan untuk menghilangkan rasa laparnya tadi. Tetapi kita melihat betapa Tuhan sangat kecewa karena ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ini berbicara tentang berbuah, Bapak Ibu. Kehidupan saudara dan saya dikehendaki oleh Tuhan untuk berbuah, menghasilkan buah. Tentu yang dimaksud adalah buah-buah pertobatan, bukan buah untuk dirinya sendiri, tapi kita berbuah untuk kemuliaan. Banyak yang salah mengartikan ya, cari Tuhan ke gereja ya, supaya diperlancar di dalam segala hal untuk dia bisa berbuah, tapi berbuah untuk dirinya sendiri, bukan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam pencurahan Roh Kudus ini Tuhan memberikan banyak hal. Ketika kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka harus berbuah. Ya, di dalam Galatia dikatakan buah roh itu harus nyata. Ada kasih, sukacita, dan lain sebagainya, itu harus
ada dalam kehidupan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan, ya. Ada kesabaran, ada kemurahan, ya. Sehingga tidak pernah kita lagi menyimpan yang namanya kebencian. Itu sudah harus jauh dari kita. Kalau kita masih tetap ada iri hati, kebencian, ini artinya kita tidak berbuah. Ketika Tuhan mendekati ternyata hanya daun-daun saja. Nampaknya subur, rajin ke gereja, bahkan ikut pelayanan, tapi buah untuk kemuliaan Tuhan gak ada. Gak ada artinya Bapak Ibu. Kita harus berbuah, ya. Ketika pohon itu dikatakan tidak berbuah selama 3 tahun, ya, sehingga tukang kebun ini dikatakan, aduh Tuhan, jangan dipotong dulu, jangan ditebang dulu, saya akan rawat setahun lagi Tuhan. Artinya meminta kesempatan, ya. Nanti Tuhan kalau nggak berbuah, silahkan. Kalau Tuhan mau, potong. Ada satu kisah Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha mempercayakan kepada anak buahnya, kepada karyawannya, silahkan kau kelola usaha ini supaya mendatangkan hasil, mendatangkan keuntungan. Di tahun pertama gagal, ya, karyawan ini gagal, tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tahun kedua gagal lagi, perusahaannya merugi, tidak ada hasil. Masih diberi kesempatan tahun ketiga. Apa yang terjadi? Pada tahun yang ketiga gagal lagi, tidak dapat untung, tidak ada hasil. Apa yang ada di pikiran kita ketika karyawan itu, pegawai itu adalah saudara dan saya? Tentu kita berharap masih mendapatkan satu kesempatan lagi. Nah, ternyata betul, saudara. Pengusaha ini datang kepada pegawainya tadi, karyawannya tadi, baik, aku berikan kamu kesempatan sekali lagi. Nah, tentu kesempatan yang keempat ini, kesempatan yang terakhir ini akan digunakan dengan maksimal, akan dipakai, berusaha keras sehingga usahanya ini berhasil. Yang dikerjakannya ini mendapatkan keuntungan. Nah, alangkah, ya, alangkah menyesalnya ketika saudara dan saya tidak memakai waktu yang dipakai ini, kepercayaan yang dipakai ini, kita pakai hanya dengan setengah hati. Kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Artinya saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, menjadi orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, bagaimana kita harus menggunakan waktu, kesempatan yang diberikan ini, kita maksimalkan, kita optimalkan, kita kerja keras. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang saudara dan saya punyai ini itu berbatas. Artinya kita tidak akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Ada batasnya. Berapa waktu yang Tuhan beri buat saudara dan saya, kita tidak tahu. Tapi marilah, waktu kesempatan yang Tuhan kasih ini kita akan pakai supaya waktu itu tidak menjadi sia-sia. Kita harus pakai dengan maksimal untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, baik, tolong dibacakan ini ayat bandingan Matius 21 ayat 18 dan 19.
Matius 21 ayat 18 dan 19. Matius 21 ayat 18 dan 19, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, terima kasih. Ini ayat bandingan seperti yang kita baca di dalam Markus 11 tadi. Di sini sama, di dalam Matius dituliskan Yesus merasa lapar. Tuhan ingin penyembahan kita, Bapak Ibu. Tuhan ingin Dia ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari yang kita lewati ada puji-pujian untuk Tuhan? Apakah hari-hari yang kita lewati ini kosong? Sama sekali tidak ada syukur kepada Allah, tidak ada penyembahan pujian kepada Allah kita. Tuhan lapar. Tuhan ingin supaya ada pujian, ada penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan hari-hari ini. Supaya ketika kita dicari, kita didapati ada buah, ada roh sukacita di sana, ada segala sesuatu yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Ya. Saya teruskan di dalam bacaan ini dikatakan, Yesus merasa lapar, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Ini yang lain. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sudah tidak berguna lagi sekarang. Ketika pohon ini tidak menghasilkan buah, pohon itu dikutuk oleh Tuhan menjadi kering untuk selama-lamanya. Kemana alamatnya? Ketika pohon ini sudah menjadi kering, sudah tidak ada artinya lagi selain dibuang dan dibakar. Ini Bapak Ibu, kita renungkan bersama, jangan kehidupan kita ini didapati tidak ada apa-apanya. Pengiringan kita yang bertahun-tahun sekian lama tidak ada buah sama sekali, ya. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sama sekali. Ini artinya tidak terkait dengan Tuhan. Tuhan tidak akan bersama-sama, bahkan barangkali akan dibuang. Seperti pohon ini dikutuk menjadi kering seketika itu juga. Bapak Ibu, kesempatan masih Tuhan beri, waktu masih Tuhan kasih buat kita semua. Mari jangan disia-siakan setiap detik, menit, jam yang Tuhan kasih buat kita, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Berbuah, ya. Pencurahan Roh Kudus tidak akan ada artinya ketika tidak menghasilkan buah, ya. Nanti diulang-ulang di dalam Galatia 5 itu, ya. Saya teruskan di dalam Matius 3 ayat yang ke-10. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, terima kasih. Sekali lagi, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi hari-hari ini bagaimana kalau kapak itu sudah dekat di akar pohon-pohon kehidupan kita? Ketika pohon-pohon kehidupan kita ini tidak menghasilkan buah, bahkan di sini ada catatan buah yang baik. Bukan sembarang buah, bukan asal buah. Buah yang jelek, buah yang asam nggak akan dipakai. Tapi buah yang baik, buah yang bisa dinikmati. Ya. Kalau tidak bisa berbuah, ini dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti didebang dan dibuang ke dalam api. Jangan main-main Bapak Ibu. Ketika manusia sudah dibuang ke dalam api pembakaran itu selamanya, ya, bukan 1-2 tahun, 1000, 2000, 3000, 1 miliar tahun, bukan, saudara. Tapi kekal. Mari, waktu ini yang singkat ini, kita harus hidup takut dengan Tuhan, menuruti apa yang menjadi peraturan ketetapan Tuhan. Kita harus hormat kepada Allah kita, tangkap setiap firman Tuhan. Kita belajar untuk melakukan, supaya nanti hidup kita tidak sia-sia, tidak dibuang, tidak dibakar, tetapi kita seperti gandum-gandum yang dikumpulkan masuk di dalam lumbungnya Allah, yaitu masuk di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Nah, pengkhotbah ayat pasalnya yang ketiga dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, kita akan baca ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, nih, sudah tertulis di dalam pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi jangan dipikir kita ini akan hidup berpanjang-panjang di dunia ini, sudah enggak. Ada batas, ada waktu kita akan selesai. Kapan waktunya kita nggak ngerti. Nah, sebelum waktu itu datang, panggilan Tuhan untuk kita kembali kepadanya, waktu ini kita pakai sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk berbuah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk hidup takut akan Dia. Ya, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi semua sudah tercatat, tertulis di sana, semua di bawah langit ini ada waktunya. Kadang-kadang ada orang yang mengalami masa-masa hebat, masa-masa kejayaan, kayak benderanya naik tinggi, tapi ada waktunya akan turun, ya. Jadi semua ada waktunya. Kita mumpung, ya, kita masih diberikan kekuatan, ya. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan dibuang waktu yang Tuhan beri ini dengan sia-sia. Kesempatan masih Tuhan beri, kita hargai, ya, kita hargai waktu-waktu yang Tuhan beri, ya. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Kiranya termeterai, tertanam di dalam setiap tanah hati kita. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berbuah.
menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak berbuah, tidak bisa bertumbuh. Ya, kalau kita hanya terus menyimpan yang namanya kebencian, kita akan memiliki rohani yang kerdil. Rohani kita enggak akan pernah bertumbuh, muter aja di situ, ya, enggak akan bertumbuh. Tetapi kita mau dilepaskan oleh Roh Tuhan, kita mau dimerdekakan oleh Tuhan, maka kerohanian saudara dan saya akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Para pemain musik, singer, song leader akan maju ke depan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini harus jadi berkat. Maha besar Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Kami boleh menyembah, memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh terima kebenaran daripada firman Bapa. Hari-hari ini adalah hari-hari pencurahan kuasa Roh Kudus bagi kami, bagi gereja Tuhan. Mari Bapa, sekalipun kami harus beribadah di rumah-rumah, tetapi kuasa-Mu tak berubah. Aku sanggup melakukan banyak perkara. Mari Bapa,
Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi jemaat Tuhan yang ada di pusat di Ngadirejo dan sekitarnya, juga yang ada di cabang-cabang. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri, tidak akan kami sia-siakan Tuhan, supaya hidup ini menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Mari Bapa, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami makin hari makin takut akan Tuhan, makin hari makin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Engkau memberkati semua yang telah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini, baik pemimpin pujian, para pemain musik, semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini tidak terkecuali. Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan tinggalkan tempat ini dengan membawa berkat-berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang telah diberkati Tuhan akan berkata, Amin.